Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Arik Noval Faza dari kelas P3B, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai materi virtual memory. Yang pertama itu virtual memory. Virtual memory adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisik. Memori logis merupakan kumpulan keseluruhan halaman dari suatu program. Tanpa memori virtual, memori logis akan langsung dibawa ke memori fisik atau memori utama. Disinilah memori virtual melakukan pemisahan dengan menaruh memori logis ke secondary storage dan hanya membawa halaman yang diperlukan ke memori utama. Yang kedua, tujuannya. Tujuan virtual memory digunakan dengan membuat suatu file khusus yang disebut swap file. Virtual memory digunakan pada saat sistem operasi kehabisan memori, di mana sistem operasi akan memindahkan data yang paling terakhir diakses ke dalam swap file di hard disk. Yang ketiga, fungsi virtual memory. Menangani kelebihan beban RAM, berperan sebagai RAM cadangan tapi tidak menggantikan fungsi RAM. Ketika menyimpan data dari RAM tapi tidak meneruskannya ke prosesor. Yang keempat, data yang disimpan pada virtual memory bersifat sementara. Kelima, melakukan pemisahan dengan menaruh memori logis ke secondary storage dan hanya membawa halaman yang diperlukan ke memori utama. Yang terakhir, mengoptimalkan kinerja dari komputer dengan tambahan memori, maka kemungkinan terjadi crash sangat kecil. 4. Cara kerjanya. Cara kerja virtual memory adalah dengan mentransfer data dari RAM ke hard drive secara temporer. Setiap data akan disimpan pada hard drive dan ketika diperlukan, sistem operasi akan menyalinnya dari hard drive ke RAM fisik. Yang kelima, virtual memory di Windows. Virtual memory berupa file yang bernama patch file yang di-set hide oleh Windows. File ini disebut paging file yang digunakan untuk menampung program dan data yang tidak cukup di memori fisik. Virtual memory lebih lamban daripada memori fisik, dan penggunaan yang terlalu banyak dapat menurunkan kinerja sistem. Sehubungan dengan itu, Windows memindahkan proses yang tidak terlalu sering ke virtual memory dan membiarkan proses yang sering digunakan di memori fisik jadi sangat efisien. Yang kedua, virtual memory berfungsi sebagai tempat menampung file-file program yang sedang berjalan, namun dalam keadaan idle, tidak aktif atau jarang digunakan, sehingga ruang pada RAM bisa diprioritaskan untuk program yang sedang aktif. Yang keenam, virtual memory di Linux. Manajemen memori melakukan tugas penting dan kompleks berkaitan dengan: yang pertama, memori utama sebagai sumber daya yang harus dialokasikan dan dipakai bersama di antara sejumlah proses yang aktif agar dapat memanfaatkan prosesor dan fasilitas secara efisien. Maka diinginkan memori yang dapat menampung sebanyak mungkin proses. Yang kedua, upaya agar programmer atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Yang ketiga, Linux memanfaatkan memori virtual untuk mendukung kinerja sistem sebagai sistem operasi multiprogramming. Memori virtual dapat meningkatkan efisiensi sistem, sementara proses menunggu bagian di swap ini ke memori menunggu selesainya operasi, dan proses di blok jatah waktu prosesor dapat diperiksa ke proses-proses lainnya. Sistem memori virtual Linux berperan dalam mengatur beberapa hal. Yang pertama, mengatur ruang alamat supaya dapat dilihat oleh tiap proses. Yang kedua, membentuk halaman-halaman yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengatur lokasi halaman tersebut dari disk ke memori fisik atau sebaliknya, yang bisa disebut swapping.
Kedua, sistem memori virtual Linux juga mengatur dua view berkaitan dengan ruang alamat. Yang pertama, logical view, mendeskripsikan instruksi-instruksi yang diterima oleh sistem memori virtual mengenai susunan ruang alamat. Yang kedua, physical view, berupa entry-entry tabel halaman, di mana entry-entrynya akan menentukan apakah halaman itu berada di memori fisik yang sedang dipakai untuk proses atau masih berada di disk yang berarti belum dipakai. Blok memori virtual. Berkaitan dengan blok memori virtual, maka memori virtual dalam Linux memiliki karakteristik. Yang pertama, backing store untuk blok. Backing store mendeskripsikan tempat asal halaman pada disk. Kebanyakan blok dalam memori virtual berasal dari suatu berkas pada disk atau kosong. Blok dengan backing store yang kosong biasa disebut demand zero memory. Ia merupakan tipe paling sederhana dan dari memori virtual. Yang kedua, reaksi blok dalam melakukan write. Pemetaan dari suatu blok ke dalam ruang alamat proses dapat bersifat privat atau share. Jika ada proses yang akan menulis blok yang bersifat privat, maka akan dilakukan mekanisme copy on write atau dengan menulis salinan. Implementasi virtual memory. Memori virtual dapat diimplementasikan dengan dua cara. Yang pertama, dengan pegging, yaitu dengan menerapkan konsep pemberian halaman pada proses. Yang kedua, demand segmentation, lebih kompleks, diterapkan ukuran segmen yang bervariasi. Memori virtual biasanya diimplementasikan menggunakan demand pegging atau demand segmentation. Juga digunakan, tetapi algoritma segment replacement lebih kompleks daripada algoritma package replacement karena segmen mempunyai ukuran yang bervariasi. Kesimpulannya, memori virtual adalah teknik yang memisahkan memori logika user dari memori fisik. Menyediakan memori virtual yang sangat besar diperuntukkan untuk para programmer. Bila tersedia memori fisik yang lebih kecil, programmer tidak perlu khawatir jumlah memori fisik yang terjadi dikarenakan dapat berkonsentrasi pada permasalahan di bidang pemrograman. Terima kasih telah menonton presentasi saya. Jika ada salah ucap atau salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.